Shalom, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan kembali bertemu dengan saya Pendeta Abdul Basti Mutar dalam program renungan dan pengajaran Kata Roh Ministry. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kembali akan diberkati dengan firman Tuhan melalui RPKM ini, melanjutkan renungan yang sebelumnya, yaitu peranan pria dalam rumah tangga. Peranan pria dalam rumah tangga atau peranan suami dalam rumah tangga. Di sesi pertama, sekaligus menjadi pengantar, saya sampaikan bahwa kebahagiaan, keharmonisan, kelanggengan dalam keluarga itu adalah peran dan tanggung jawab dari seorang suami, terutama suami. Dan terbentuknya karakter anak-anak jadi karakter yang baik atau menjadi karakter yang tidak baik, anak itu menjadi pemberontak, liar, ya tidak taat, itu juga tidak lepas dari tanggung jawab orang tuanya, terutama dalam hal ini adalah ayahnya ataupun pria dalam rumah tangga Kristen. Nah, asal kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya sudah sampaikan bahwa ya pria itu punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga di rumah. Ya, saya sampaikan ada tiga hal tanggung jawab itu. Yang pertama, sebagai seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab, kemudian sebagai seorang suami yang bijaksana, dan juga sebagai seorang ayah yang orang yang baik. Nah, sudah sampaikan bahwa seorang pria ataupun suami dalam rumah tangga harus menjadi keluarga yang bertanggung jawab. Keluarga yang bertanggung jawab ditunjukkan dengan apa? Bahwa pria adalah pemimpin bagi keluarga. Jadi pemimpin dari dalam keluarga. Satu gambaran dalam hubungan kita dengan Kristus atau hubungan gereja dengan Kristus. Kristus adalah kepala tubuh Kristus, maka tubuh adalah jemaat, maka kepalanya adalah Kristus. Nah, ini satu gambaran juga masuk dalam keluarga bahwa suami adalah kepala di dalam rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin yang bawa damai sejahtera. Maka selanjutnya kita perhatikan, selain pemimpin dalam rumah tangga menunjukkan bahwa pria atau suami itu bertanggung jawab, ya perlu kita bisa perhatikan bersama-sama, ya. Nah, ini penting, ya. Jadi selain pria adalah pemimpin bagi keluarganya, maka hal yang kedua saya sudah sampaikan, pria adalah imam bagi keluarganya. Ya, pria adalah imam bagi keluarganya. Nah, sekarang kita perhatikan sebagai suami yang bertanggung jawab, tanggung jawabnya itu yang kedua adalah sebagai imam dalam keluarganya. Ya, sebagai imam dalam keluarganya, ya. Karena perhatikan seorang pria Kristen harus menjadi imam bagi keluarganya, sebagai yang juga Yesus adalah imam besar bagi semua orang percaya. Sebagaimana Yesus adalah imam besar bagi orang percaya. Imam yang selalu mempersembahkan keluarganya ke hadapan Tuhan, artinya bahwa seorang suami membawa keluarga ini sebagai keluarga yang terus, ya, keluarga berdoa, membawa keluarga itu di dalam doa, mempersembahkan keluarga ini kepada Tuhan melalui doanya setiap hari, atau memimpinnya keluarga itu untuk berdoa bersama. Nah, kemudian imam yang selalu menjaga dalam doa bagi keselamatan seluruh anggota keluarga. Lagi, ya, harus terus menjaga, membawa keluarga ini ya dalam doa bagi keselamatan seluruh anggota keluarganya. Menyerahkan bangun pagi berdoa buat istri, buat anak-anak dan semua yang tinggal di rumah, diserahkan dalam penyerahan Tuhan setiap hari. Ini tugas pria. Kemudian imam yang selalu memperdamaikan, ya, yang memperdamaikan anggota keluarganya dengan Allah, dengan cara memberikan apa? Pengarahan dan bimbingan yang mendatangkan pertobatan. Jadi kita tidak tahu bahwa sepanjang hari apakah ada di anggota keluarga yang melakukan
perbuatan dosa, atau yang belum sungguh-sungguh bertobat, ya, belum datang mengaku dosa kepada Tuhan. Nah, kita sebagai pria ataupun suami harus bertanggung jawab membawa keluarga itu dalam pengakuan dosa, mewakili keluarga dalam pengakuan dosa, ya, supaya dan juga bisa sekaligus kita tegur. Nah, seorang pria harus menegurnya anggota keluarga yang melakukan dosa supaya berdamai dengan Tuhan, ya, berdamai dengan Tuhan. Nah, ini tugas seorang imam. Jadi, seorang pria Kristen akan meluangkan waktunya secara teratur memimpin anggota keluarganya untuk apa? Membaca firman Tuhan. Ya, itu terutama membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Ya, harus dapat menciptakan waktu khusus untuk apa? Membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa bersama keluarganya. Menjadi itu waktu-waktu yang indah, ya, kalau ada dalam kebersamaan pada saat membaca, merenungkan firman Tuhan yang dipimpin oleh suami, ya. Nah, ini juga akan selalu dikenang, ya, akan diingat, akan menjadi apa? Sumber kekuatan, ya, bagi siapa? Bagi anak-anak, bagi anggota keluarga. Jadi seorang Kristen pria, ya, maksudnya seorang pria Kristen yang berhasil menjadi imam bagi keluarganya akan berhasil juga untuk apa? Itu membuat seluruh anggota keluarganya menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Ya, perlu kita ketahui bahwa kunci terbaik untuk memenangkan seluruh anggota keluarga bukan terletak di tangan seorang anak atau anggota keluarga, namun terletak di mana? Di dalam tangan seorang ayah. Ayah yang bagaimana? Ayah yang takut akan Tuhan. Ayah yang takut akan Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan ada contoh dari Alkitab di mana ada seorang ayah berhasil, ya, membawa semua keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Ya, ini adalah pegawai istana. Ya, kita pasti kenal tahu namanya siapa? Cornelius, yaitu kepala penjara dari Kristus. Kalau kita baca di Yohanes 4, Yohanes 4 ayat 29-23, saudara bisa perhatikan, saya baca, dikatakan demikian. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepada Cornelius, ya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya. Ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Nah, kalau kita perhatikan lanjutan, ya, di Kisah Para Rasul 10 ayat 2 dikatakan demikian, ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Nah, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Luar biasa. Cornelius menjadi contoh buat kita. Seperti juga tadi dikatakan di kisah di Yohanes 4, ya. Ia pun seorang yang, ya, dikatakan ia pun percaya dan ia seluruh keluarganya. Ia dan seluruh keluarganya menjadi orang percaya. Hebat. Luar biasa. Mengapa? Kuncinya karena suami takut akan Tuhan. Kalau menjadi keluarga itu, keluarga yang menjadi orang keluarga percaya, keluarga yang takut akan Tuhan, akhirnya diberkati, itu berawal dari pria, ya, tahu tanggung jawabnya, tahu peranannya, yaitu sebagai imam, ya, sebagai imam. Nah, kalau kita perhatikan lagi di Kisah Para Rasul 16 ayat 29-31, mari Bapak Ibu, terutama para kaum pria, ya, dikatakan demikian di Kisah Para Rasul, ya, 16 ayat 29-31. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka,
Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan engkau akan selamat. Dan engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan. Kalau seorang pria sudah percaya lebih dulu, takut akan Tuhan, itu menjadi contoh, menjadi teladan bagi anggota keluarganya. Inilah menjadi suatu hal yang membuat anak juga menjadi percaya dan takut akan Tuhan. Ya, nah luar biasa. Nah kita lihat lagi ayat yang lain di Kisah Para Rasul 18 ayat 8 berkata demikian. Tetapi Kristus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan. Menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, hal yang menarik, saudara perhatikan. Bersama-sama dengan seisi rumahnya. Artinya, yang percaya kepada Tuhan bukan hanya Kristus yang adalah kepala rumah ibadat, tetapi juga siapa dikatakan bersama-sama dengan seisi rumahnya, berarti istrinya, anak-anaknya. Dan banyak dari orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Luar biasa, puji Tuhan. Jadi melalui pelayanan Rasul Paulus memberitakan Injil kepada kepala ibadat ini, ya akhirnya percaya kepada Kristus dan keluarganya pun percaya kepada Kristus. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu, hanya mari kita seorang pria, kalau tidak tahu peranannya dalam rumah tangga, yaitu sebagai imam dalam keluarga, mari kita lakukan. Ya, sebagai imam dalam keluarga, pertama membawa keluarga ini di dalam doa setiap hari, berdoa bersama, membacakan firman Tuhan dan keluarganya, akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, ya lalu ya adakan koreksi ataupun mengakui dosa dari anggota keluarga. Barangkali ada yang berbuat dosa, berlaku jahat di mata Tuhan. Peranan suami harus datang membawanya, mengakuinya kepada Tuhan, dan juga harus ditegur. Ya. Dan hal yang lain, yaitu yang sangat penting, bahwa suami ataupun pria harus menjadi pria yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan ini akan membawa dampak yang baik buat keluarga itu harmonis, bahagia, langgeng, dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga istri pun mengasihi, menghormati suami, ya anak-anak pun menghormati orang tua, terlebih menghormati bapaknya. Karena melihat seorang pria, seorang suami, seorang ayah, itu figur yang layak diteladani dari kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya renungan ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, menjadi berkat bagi kita sekalian mendengarkannya. Ya, silakan dibagikan kepada yang lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati, di-like, diberikan respon, dan jangan lupa di-subscribe. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, kembali kita nanti akan lanjutkan renungan ini, masih belum selesai, ya tentang peranan pria dalam rumah tangga di season yang ketiga. Selamat beraktivitas. Mari ikuti protokol kesehatan. Ya, keluar rumah selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan massa atau orang banyak. Lalu jangan lupa, kalau belum divaksin, mari ya ikutlah vaksinasi. Vaksinasi itu adalah untuk menambah imun tubuh kita. Bahkan kedua, kita membantu program pemerintah yang tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Ya, nah, jadi jangan percaya dengan berita-berita yang mengatakan vaksin itu mengurangi umur, mempercepat tua, mempercepat mati. Itu hoax semuanya itu. Ya, hoax berita. Bahkan ada itu dihubungkan dengan antikris dan yang lain sebagainya. Itu hoax. Jangan percaya dengan hal seperti itu. Ya, jangan percaya. Minta hikmat dari Tuhan. Ya, saya sendiri sudah divaksin sampai hari ini. Saya percaya kepada Kristus. Saya melayani Tuhan. Beritakan Injil tidak menjadi antikris, tidak mempengaruhi iman saya. Jadi, sekali lagi yang mendengarkan renungan pengajaran ini, mari silakan ikut vaksinasi. Ya, puji Tuhan.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.